Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tigri Manullah. Nomor NIM saya 05268599. Saya berasal dari Bandar Lampung. Di sini disuruh mempresentasikan tugas praktis 1, diminta untuk membuat sebuah aplikasi website untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Luka yang dilakukan oleh UDA daerah. Ini fokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, agar data-data yang tidak dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui jasa file yang dilampirkan berdasarkan tugas praktik. Baik, yang pertama, buat 4 halaman website sebagai berikut. Halaman login terdiri dari email, password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini merupakan tampilan login, ini codingan yang login. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada login card, ada warnanya. Kemudian ini tampilannya. Coba kita memasukkan password. Sudah di ini. Jika belum ada, buat daftar akun baru. Ya, di sini kita isi nama nomor induk siswa. Contohnya, kemudian ada email aktif dan buat password. Ya, ini hanya contoh saja. Jika untuk website aslinya, maka ini memakai aplikasi mobile. Jika kita login, ada pop-up email atau password yang Anda masukkan salah, ya. Jika lupa password, maka Anda klik passwordnya, maka masukkan email yang tadi dicantumkan di login. Baik, selanjutnya halaman nomor 2, dashboard menu. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, teknik pengiriman, laporan, dan monitoring progress, DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar. Ini tadi indeks HTML. Ini merupakan codingan dari indeks HTML pada soal nomor 2 tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini tampilannya, ada nama, misalnya namanya Budi Santoso, ada total bahan ajar, sedang dikirim, selesai, kemudian ada daftar bahan ajaran baru. Sini ada nama proyeknya, kemudian ada bahan trackingnya, misalnya nomor IC-nya, kemudian cari, menunggu proses pengirimannya. Ini kemudian ada laporannya, terus ada histori transaksinya, ID transaksi, tanggal aksi, modul web, jumlah 100, keterangan. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya yang nomor 3, menu. Nomor 3 ini terdiri dari input, tombol cari yang ditekan tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Di sini terada di tracking, ya, karena saya tidak membuat di ini, hanya untuk nomor IC-nya saja. Begini codingannya, terdiri dari kurang lebihnya sama. Nomor 3, ini tampilannya, misalnya ada klik DO203001, kemudian misalnya ada 02, cari paket. Ini namanya Siti Aminah, terkirim, ya, riwayat perjalanan paket, order diterima, dikemas di gudang kampus dalam pengiriman, paket diterima oleh mahasiswa, nama ekspedisi, jenis paket, tanggal kirimnya, kemudian total pembayarannya. Baik, selanjutnya yang terakhir, nomor 4, informasi stok bahan ajar.
atau dalam media stok HTML. Menampilkan secara dinamis dari mata dummy pada data JS di variabel konstruksi data bahan ajar. Terdapat fitur menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript. Aduh belum. Ini contoh gambarannya. Ini ada datanya. Nah, datanya misalnya nama punya namanya Agus Pranoto, pas PPJJ, terus ada password, ada email. Kemudian ada data bahan ajarnya, ada pengantar ilmu komunikasi BMP, kemudian ada manajemen keuangan. Tapi kemungkinan ini beda. Ini merupakan tampilan dari stok bahan ajar. Ya, lalu daftar stok, kode nama bahan ajar, kategori buku, stok 25 hari, statusnya aman. Kemudian ada kode misalnya MD205, algoritma dan struktur data, kategorinya apa, modul 12 unit, statusnya aman. Kemudian untuk tutorial CS ada buku misalnya tutorial CSS, grid layout, kategori video 5 menit, stoknya menipis. Kemudian untuk misalnya kode ya, ada LKS mata bela distri, misalnya ada kategori LKS 50 menit, kondisi aman. Di sini ada tambah stok baru, kita contoh tambah data, misalnya kode KC 502, misalnya masukkan bahan ajarnya ke pemimpinan. Oke, pilih kategori, modul, jumlah stoknya misalnya 30. Kita kirim data. Nah, berhasil menambahkan buku yang berada di daftar stok tersebut. Kemudian kita tambah lagi satu lagi, misalnya AK 188 misalnya. Contoh bahan ajarnya pendidikan Pancasila misalnya. Kategorinya misalnya buku, jumlah stoknya sekitar 25. Oke, tambah ya. Nah, berhasil ya. Ini merupakan contoh web sederhana tadi berupa tampilan login, kemudian untuk informasi bahan ajar, kemudian untuk tracking untuk melihat status perjalanan paket ya, kemudian dan informasi stok bahan ajar ya. Ini codingannya, ada start CSS, ada data. Jika untuk memasukkan data maka kita simpannya di data Java ya, ada scriptnya kurang lebih seperti ini. Dashboard tadi untuk tampilan login, ada indeks untuk informasi bahan ajar ya, kemudian itu tracking tuh status keberadaan paket atau buku, kemudian terakhir ada stoknya, stok bahan ajar masih ada berapa, misalnya mata kuliahnya apa, ininya berapa. Mungkin presentasi yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.